justru memilih berkarir di jalur musik rohani. Meski sedikit tidak biasa, Mustafa, Salim, dan Daud mengaku bangga dengan musik yang ditekuninya itu. Kita masih ngerok, masih dikasih jiwa sepenuhnya gitu. Cuman alatnya yang beda. Dan malah sebenarnya bisa dikasih perasaan lebih banyak lagi karena kita nyanyi tentang sesuatu yang tak pernah kecewa. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Usia anak bertambah, otomatis tanggung jawab orang tua semakin besar. Hal tersebut dirasakan oleh Wulan Guritno sebagai orang tua tunggal. Di bulan Ramadan ini, Wulan sibuk mengajarkan Shalom anaknya, beribadah puasa dan juga belajar agama. Menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu di bulan yang suci ini sebisa mungkin dilatih sejak dini. Ini pula yang dirasakan Wulan Guritno yang sejak tahun 2002 silam resmi menjadi orang tua tunggal bagi putri sematawayangnya, Shalom Syahrazade. Mencoba menjadi ibu yang baik bagi putrinya itu, Wulan pun merasa wajib mengenalkan ajaran-ajaran agama Islam yang dianutnya kepada Shalom, termasuk makna ibadah puasa. Ya dijelaskan, udah mengerti kan sekarang udah umur 7 tahun, udah kelas 2 SD, kalau dulu masih kecil nggak ngerti ya. Kenapa mesti nggak makan, nggak minum gitu. Itu saya menjelaskannya paling ya itu bentuk latihan kita untuk jadi orang baik gitu, jadi orang yang sabar gitu kan. Wulan pun amat bangga melihat keinginan Shalom untuk mulai ikut berpuasa, meski banyak bolongnya. Wajar kalau mantan istri Atila Syah ini tidak ingin memaksakan Shalom yang baru berusia 7 tahun ini untuk berpuasa. Puasa-puasaan. Jadi dia sahurnya itu pada ya kayak sarapan aja biasa gitu, cuman pas di sekolah dia nggak akan makan dan minum, maksudnya nggak dibawain bekal gitu. Nanti pulang dia buka lagi gitu. Kayak tahun lalu dia bawa bekal tapi temennya ada yang puasa banyak gitu, terus pas pulang dia malu, dia bilang mama aku nggak mau bawa bekal besok-besok. Ngomong juga sama eyangnya, sama babysitternya, malu di sekolah pada puasa gitu kan. Biasanya, beberapa orang tua memberikan iming-iming hadiah untuk memotivasi anak mereka melakukan puasa sehari penuh. Apa kamu juga melakukan hal yang sama? Nah, masalahnya sekarang prinsip saya belum mengharuskan dia untuk puasa. Saya nanti akan benar-benar mengharuskan dia puasa mungkin umur 9 tahun. Ya mulai kelas 4 SD berarti ya. 4 kayaknya udah cukup kuat gitu untuk puasa gitu. Nah, di situ baru nanti saya akan, kalau misalnya kamu bisa, sanggup, nanti pas lebaran ada hadiahnya gini-gini. Selain tidak makan, tidak minum, dan menahan segala emosi, selama bulan Ramadan, ibadah tarawih pun tidak boleh dilupakan. Semuanya itu Wulan coba lakukan, sekaligus memberikan contoh langsung kepada Shalom. Ya, contoh yang paling baik adalah memberi contoh ya kan. Dia lihat kalau saya nggak sempat sholat tarawih, misalnya nggak sempat, kan dia kan juga harus tahu sholat tarawih itu suasananya kayak apa gitu ya. Entah dia ikut eyangnya sholat tarawih di pengajian eyangnya. Saya lagi nonton TV, tiba-tiba nih kucruk-kucruk masuk suara anak kecil jam 9-an lebih gitu kan. Siapa ini gitu, belum tidur. Iya, terus dia datang dengan baju muslim gitu. Aku nanya dari mana, dari masjid. Sama siapa kamu ke masjid? Sama babysitternya berdua. Ke masjid sholat tarawih gitu kan, ya alhamdulillah gitu. Pemirsa, ingin tahu kegiatan Aji Mas Said dalam mendidik kedua anaknya di bulan Ramadan ini? Simak liputan berikut. Dua tahun yang lalu, Aji Mas Said masih merasakan nikmatnya kebersamaan di bulan Ramadan. Beribadah bersama anak-anak serta kehadiran istri yang membuat kebahagiaan keluarganya semakin lengkap. 1 tahun kemudian, kebahagiaan itu berputar arah menjadi kekecewaan.
Saat itulah bulan Ramadan terpahit yang pernah dirasakan Aji Mas Said, di mana kebahagiaan rumah tangganya dengan Reza Artamevia mengalami kehancuran. Ramadan tahun ini, Aji kembali merasakan kenikmatan beribadah meski tanpa kehadiran sang istri. Hanya ia dan kedua putrinya yang setia menemani di saat-saat kebersamaan itu begitu berarti dalam hidup Aji. 2 tahun yang lalu, itu saya masih bersama bekas istri saya, ya itu masih wajar-wajar kita menjalankan puasa bersama. Sebuah kenikmatan juga yang sudah pernah saya alamin. Saya harus jujur kata emang sangat nikmat kalau emang ada istri bersama anak-anak gitu ya, kita bisa bersama. Meski tidak ikut berpuasa, si sulung Zahwa mengerti benar perjuangan yang tengah dilakukan sang papa dengan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagai bentuk dukungan, Zahwa tidak pernah absen menemani Aji saat sahur dan berbuka puasa di rumah. Senang lihat anak-anak saya itu bisa ikut sholat, nemenin saya sahur, buka puasa, sama-sama makan cendol tadi. Jadi ya saya nggak tahu ya, saya sangat bersyukur sekali dengan keadaan saya seperti ini. Hanya bersama Zahwa dan Alia saja sepertinya memang kurang lengkap. Aji akan lebih berbahagia lagi jika bisa melaksanakan ibadah dalam kebersamaan yang seutuhnya. Tapi tidak ada gunanya mengenang-enang masa lalu yang tidak mungkin kembali. Paling-paling ia hanya bisa meresapi ilmu agama yang diperolehnya dari sang mantan istri yang kadang mengingatkan pada kebahagiaan yang pernah dinikmatinya itu. Saya ini kan mualaf. Saya diajarkan Islam juga oleh istri saya dulu. Tapi di luar itu keinginan saya sama Islam itu memang dari dulu sudah berat sekali ya, sudah pingin sekali gitu. Akhirnya dikasih jalan bersama Reza dulu, diajarkan. Ya syukur alhamdulillah dengan tidak ada beliau sekarang ini lagi, ya saya tetap bisa meneruskan pelajaran-pelajaran yang baiknya yang pernah saya sudah dapatkan. Untuk dua buah hatinya, sedikit demi sedikit Aji menurunkan ilmu agamanya. Namun sayang, kadangkala pelajaran awal mengenai agama kepada kedua putrinya itu terasa tidak lengkap tanpa kehadiran seorang ibu yang bisa menuntun secara lengkap. To be honest ya, kalau jujur kata memang seharusnya bisa lebih cepat ya kalau memang seandainya berdua. Tapi pelajaran-pelajaran lainnya seperti sekolah ya semuanya berjalan lancar. Siapa yang tidak mengenal grup musik Debu? Kelompok yang terdiri dari orang-orang berwajah asing ini menyita perhatian lewat kemampuannya bernyanyi gambus dengan sangat fasih. Di bulan Ramadan kali ini, grup musik Debu yang personilnya berasal dari negeri Inggris dan Paman Sam itu kembali menghibur para pecintanya dengan alunan lagu bernafas rohani yang mampu menenteramkan batin. Bagaimana aksi mereka jelas tetap mempesona, seperti penampilan menghibur mereka di acara buka puasa bersama anak yatim beberapa waktu yang lalu. Yang sedikit berbeda, para personelnya yang dulu masih kanak-kanak, kini telah tumbuh dewasa. Kedewasaan merekalah yang membuat musik Debu kian matang. Ngomong-ngomong, sebagai kakak beradik yang aktif dalam satu grup musik, kalian pernah berselisih paham nggak sih? Sudah tidak, udah besar. Tapi ya paling saya sendiri, saya sebagai kakak udah 6 tahun lebih tua. Jadi biasanya kalau ada apa ya masalah disiplin aja gitu. Mustafa sang vokalis serta Salim dan Daud adalah kakak beradik. Berbeda daripada umumnya remaja Amerika Serikat yang menggandrungi musik rock, tiga pria ini justru memilih berkarir di jalur musik rohani. Meski sedikit tidak biasa, Mustafa, Salim dan Daud mengaku bangga dengan musik yang ditekuninya itu. Kita masih ngerok, masih dikasih jiwa sepenuhnya gitu. Cuman alatnya yang beda. Dan malah sebenarnya bisa dikasih perasaan lebih banyak lagi karena kita nyanyi tentang sesuatu yang tak pernah kecewa. Sebagai pasangan baru, presenter Irgi Ahmad Fahrezi sangat menikmati ibadah puasa. Pasalnya, kalau di tahun lalu Irgi menjalankan ibadah puasa sendirian, tetapi di bulan Ramadan ini dia menjalankannya bareng istri tercinta, Feni.
Kebahagiaan lebih dirasakan Irgi Fahrezi pada bulan Ramadan tahun ini. Untuk pertama kalinya selama bulan Ramadan, ia merasakan nikmatnya menjalankan ibadah bersama kekasih tercinta yang sejak beberapa bulan lalu resmi menjadi istrinya. Kebersamaan ini membuat Irgi begitu menikmati ibadahnya di bulan Ramadan. Masalah di rumah sekarang udah ada.